Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fitri Nurasana dari kelas 11 IPS 5, nomor absen 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah yang telah saya buat, analisis efektivitas pembelajaran jarak jauh menurut persepsi orang tua siswa di lingkungan Permata Biru, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang pertama dan terutama di dunia. COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. COVID-19 merupakan virus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019. COVID-19 sejak ditemukan menyebar secara luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Gejala COVID-19 umumnya berupa demam, batuk kering, dan sesak nafas, serta dampak paling buruk untuk manusia ialah kematian. Dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 di Indonesia mulai merambah dunia pendidikan. Pemerintah pusat hingga daerah memberikan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya penularan virus corona dengan harapan seluruh lembaga pendidikan tidak melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Hal ini dapat meminimalisir menyebarnya virus COVID-19 ini. Hal serupa juga dilakukan oleh berbagai negara yang terpapar penyakit COVID-19 ini. Kebijakan lockdown atau karantina dilakukan sebagai upaya mengurangi interaksi banyak orang, dapat memberi akses pada penyebaran virus corona. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Pembelajaran daring yang dilaksanakan pada sekolah dasar juga menggunakan pembelajaran daring atau jarak jauh dengan melalui bimbingan orang tua. Siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti Classroom, telepon atau live chat, Zoom, maupun melalui WhatsApp group. Pembelajaran jarak jauh itu sendiri merupakan sistem pembelajaran terbuka yang memungkinkan siswa untuk belajar dari jarak jauh melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses pembelajaran dan pengetahuan melalui tindakan dan interaksi bermakna di mana pengajaran jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa ruang kelas secara fisik. Dari data yang sudah saya kumpulkan, ada 50% anak yang dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik dan 50% anak lainnya tidak dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Dan juga jumlah anak yang melaksanakan pembelajaran daring dapat meningkatkan semangat belajar hanya 25%. Dan juga kendala dalam pembelajaran daring yang sering dialami anak adalah gangguan jaringan, menurunnya semangat belajar, dan minimnya kuota yang dimiliki. Dan juga dari data yang telah saya kumpulkan, pembelajaran daring tidak dapat meningkatkan hasil belajar pada anak, ada 75%. Kesimpulannya adalah pembelajaran daring pada masa pandemi ada yang mendapat respon positif dan negatif. Respon positifnya mereka dapat berkumpul dengan anak dan menambah kedekatan mereka serta secara langsung dapat mengawasi anak saat belajar. Respon negatifnya, orang tua memandang dengan adanya pembelajaran daring selama pandemi COVID membuat kualitas anak dalam belajar menjadi menurun. Kebanyakan anak menghabiskan waktu belajar bersama teman-temannya di luar rumah, ditambah lagi anak sering bangun kesiangan dan tidak disiplin terhadap waktu. Sedangkan respon positif, anak memandang dengan adanya pembelajaran daring ini menyenangkan karena saat ada tugas dari guru, ada yang membantu mereka mengerjakan tugas tersebut. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.